Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30 yang berbicara tentang kerajaan Allah, di mana Yesus menegaskan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jikalau demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudari-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dan menegaskan bahwa betapa sukar orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini berarti apa, saudari-saudara? Yesus memberikan peringatan keras terhadap orang kaya dan kekayaannya. Apakah Yesus kemudian menentang kekayaan atau menentang orang kaya? Tidak. Yesus sama sekali tidak menentang kekayaan dan orang kaya. Karena faktanya, Yesus sendiri memiliki banyak teman orang kaya, termasuk beberapa pemungut cukai. Peringatan Yesus sebenarnya mengulangi kata bijak di dalam perjanjian lama. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kalah. Amsal 28 ayat 6. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang yang lekat pada kekayaan akan sulit terbuka pada Allah dan sesama, sebab hidupnya berfokus pada kekayaan semata. Jadi, bukan soal kekayaan dan orang kayanya, tetapi kelekatan kepada kekayaan, kelekatan hati kepada apa yang dimiliki. Inilah penghalang orang untuk mengambil bagian dalam warga kerajaan Allah yang selalu justru ingin berbagi dalam sukacita. Saudari-saudara umat beriman terkasih, mengapa Yesus memperingatkan agar berhati-hati dengan kekayaan? Kekayaan dapat membuat orang terlalu percaya diri dengan hidup dan merasa dapat mengontrol segalanya, termasuk mengontrol orang lain dengan kekayaannya. Kekayaan juga dapat membawa orang untuk memuaskan segala macam nafsu, sekaligus membuat orang mementingkan diri sendiri. Kita bisa bandingkan dengan perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang tidak peduli dengan kemiskinan Lazarus dalam Injil Lukas. Kitab suci mengajarkan sebuah paradoks.
Kita kehilangan apa yang kita simpan, dan kita mendapatkan kembali apa yang kita berikan. Kemurahan hati akan dibalas dengan berlipat ganda, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah. Yesus menawarkan kepada kita harta yang tidak tertandingi, yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dicuri oleh pencuri. Harta itu adalah Allah sendiri. Kekayaan materi akan membelenggu kita di dunia ini kecuali kita mampu menjaga hati kita dan menaruh harta kita di dalam Allah dan kerajaan Allah yang kekal. Karena itulah saudara-saudari, Santa Teresia dari Yesus mengatakan, barang siapa memiliki Allah, dia tidak menginginkan apapun. Allah saja cukup. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di manakah harta kita sesungguhnya? Dan kalau Anda diberkati dengan harta yang cukup, adakah hati Anda memiliki kelekatan pada harta? Ini yang akan membantu kita untuk menjadi seperti unta yang masuk melalui lubang jarum. Itu juga menegaskan bahwa kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang murahan. Siapa yang melekat pada harta, dia kehilangan Allah. Siapa yang melekat pada Allah, dia tidak akan kehilangan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami agar tidak memiliki atau menjauhkan hati kami dari kelekatan kepada harta duniawi yang memberi kami jaminan-jaminan yang palsu, jaminan-jaminan yang sementara, namun tidak bertahan sampai hidup kekal. Mampukan kami agar jika kami Engkau berkati dengan harta, dengan kekayaan yang baik, kami dapat menjadi saluran berkat-Mu. Jauhkan kami dari kelekatan kepada harta duniawi, dan mampukan kami senantiasa melekat padamu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.